adik-adik, apa kabar? Pada tanggal 8 Mei kemarin merupakan Hari Palang Merah Sedunia. Kak Prista, apa sih palang merah itu? Tugasnya adalah memberi bantuan kepada korban bencana, memberi bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan donor darah atau yang mau mendonorkan darahnya. Selain itu, mereka ketika bertugas tidak boleh memilih siapa yang mau mereka tolong. Semua orang yang memerlukan pertolongan harus ditolong. Nah, ibadah pada minggu ini kita juga akan belajar tentang semangat mengasihi sesama seperti yang dilakukan oleh Palang Merah. Adik-adik, pada hari ini kita akan dilayani oleh Kakak Pendeta Susanti Indas MTH. Shalom adik-adik. Dan juga oleh Kak Heni. Dengan Kak Frista, dan pemain musik kita hari ini adalah Kak Edwin. Oleh kasih Tuhan, kita semua anak-anak diselamatkan. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian oleh kasih Tuhan. Adik-adik, kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Dan sukacita kami juga. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sertai Tuhan Yesus ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim pada minggu yang lalu.
Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1-2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur pasal 23 ayat 1-2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat emas minggu ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat kedua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam emas minggu ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat 1a yang berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Salam sehat dan Yesus memberkati. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1a. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1b. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Mazmur 23 ayat 1-2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan pada minggu yang kemarin. Ayat emas kita minggu kemarin terambil dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, silahkan adik-adik mengirimkan video hafalannya kepada kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Adik-adik, sukacita kita adalah karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu mengasihi, kan Kak Prista? Iya, betul sekali Kak Heni. Iya. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama lagi memuji Tuhan dengan judul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segala
mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita. Betul Kak Prista. Maka oleh sebab itu, kita juga harus menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengajarkan kita kepada kebaikan Kak Prista. Iya. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang baik, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta Susanti Indas MTH. Duduk yang manis ya, dan dengarkanlah ceritanya. Shalom. Hai adik-adik semua, apa kabar? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik semua, pada hari ini kakak akan bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di sorga, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menguasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dipimpin, dibimbing, dan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui cerita Alkitab yang boleh kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada seekor induk burung pelikan dan anaknya. Pada saat itu mereka terbang dan ingin mencari air. Tetapi karena itu pada saat itu musim kemarau, mereka tidak menemukan air. Nah, adik-adik semua, pada saat itu sang induk pelikan ini melihat anaknya yang sangat kehausan. Ia kemudian sangat kasihan sekali dengan anaknya. Sehingga adik-adik semua, sang induk pun dengan paruhnya yang tajam, dia melukai tubuhnya sehingga keluarlah darah dari tubuh induk pelikan itu. dan anaknya pun bisa minum darah dari sang induk yang mengalir. Sehingga anaknya pun terpuaskan dari dahaga rasa hausnya. Tetapi ia tidak tahu kalau ibunya atau induknya telah mengorbankan diri baginya. Adik-adik semua, demikian pula halnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk cinta kasih Tuhan sudah merelakan putra tunggalnya untuk menebus dosa-dosa kita dengan mengorbankan diri di kayu salib. Darahnya lah yang telah menyelamatkan kita. Pengorbanan Yesus Kristus itulah yang telah memberikan kita kelepasan dari dosa-dosa kita. Karena itu bentuk cinta kasih Tuhan yang sangat besar buat kita.
Tuhan pun mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Adik-adik semua, pada saat ini kita mau belajar tentang mengasihi sesama melalui sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Adik-adik semua tahu nggak siapa sesama kita? Sesama kita adalah sesama manusia. Tanpa kita memandang apa sukunya, rasnya, budayanya, agamanya, atau warna kulitnya. Tanpa kita membeda-bedakan mereka, merekalah sesama kita. Orang Samaria yang murah hati ini, dalam cerita kita, dikatakan bahwa dia menolong seorang Yahudi yang pada saat itu melakukan perjalanan dari kota Yeriko ke Yerusalem. Tetapi di tengah jalan, adik-adik semua, dia dirampok, dia dipukul, dia dianiaya, bersimbah darah, dan hampir saja mati. Dia dalam keadaan sekarat. Dan dia tahu yang pertama lewat siapa? Orang Lewi dan imam. Pada saat itu mereka melihat orang Yahudi yang dirampok tadi, yang sudah bersimbah darah. Tetapi karena mereka mau pergi ke bait Allah, mereka tidak mau tangan mereka, tubuh mereka dicemarkan, dinajiskan oleh darah. Sehingga mereka pun berlalu begitu saja, mereka tidak mau menolong. Tetapi ada satu orang, yaitu orang Samaria. Orang yang biasa dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini ketika dia melihat seorang Yahudi yang dirampok tadi, yang sudah bersimbah darah, yang sekarat, dia kemudian datang menolongnya. Dia membersihkan luka-lukanya dan dia mengangkat orang Yahudi tersebut ke atas keledainya. Dia membawanya ke penginapan. Dan di situ dia mengatakan kepada orang penginapan, tolong rawat dia dengan baik. Berapapun biayanya, nanti saya akan kembali untuk membayarnya. Nah, adik-adik semua tahu, ia menunjukkan cinta kasih kepada sesama. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik semua, dari cerita ini Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama kita tanpa memandang apa agamanya, apa budayanya, apa sukunya, apa rasnya. Tuhan ingin kita menunjukkan kasih kepada sesama sebagai bentuk kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Adik-adik semua, mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan saat ini. Tuhan ingin kita mengasihi sesama manusia, sekalipun berbeda suku, berbeda ras, golongan, budaya, agama, termasuk orang yang sudah membenci kita atau orang yang jahat dengan kita. Wujudkan semangat bela rasa kita, kepedulian, belas kasih sesama kita. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua. Amin. Ayat emas minggu ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ibu Pendeta, kira-kira apa arti dari ayat emas kita pada hari ini? Nah, adik-adik semua, arti ayat emas hari ini yaitu Tuhan terlebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat luar biasa, yaitu dengan mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus
Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi sesama manusia, terlebih mengasihi Tuhan. Demikianlah penjelasan ayat emas. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta atas penjelasannya. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagikan untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa kasih harus ada dan diam di dalam hati kita, sehingga dari semuanya itu memancarkan kasih sukacita seperti buah-buah roh yang terdapat pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik semua, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan kasih sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kemurahan kebaikan, kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ayo Sekali lagi ya. adik-adik, yang semangat. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang saatnya kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kakak Pendeta. Silakan. Adik-adik semua, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau tetap mengasihi kami dengan cinta kasih yang sangat luar biasa. Tuhan mengorbankan diri di kayu salib agar kami boleh ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami boleh menerima anugerah kasih karunia yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Terlebih di tengah wabah virus corona ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melewati saat-saat tersulit dalam hidup kami.
terlebih kami anak-anak-Mu yang belajar secara daring. Biar kiranya Tuhan Engkau memimpin membimbing kami. Jauhkanlah kami dari rasa stres kami. Jauhkanlah kami dari rasa keputusasaan kami. Melainkan Tuhan selalu berikan kami roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan. Sehingga apapun tugas tanggung jawab kami dalam belajar, kami boleh belajar dengan tekun. Dan dengan pimpinan hikmat Tuhan, kami boleh mengerjakan setiap bagian tugas tanggung jawab kami. Anak-anak-Mu ya Tuhan diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat dari Tuhan. Bapa terima kasih berkati orang tua kami masing-masing, baik dalam pekerjaan mereka maupun mereka dalam mendidik kami. Biarlah orang tua kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, roh hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami yang telah mengajar kami tentang cinta kasih Tuhan, mengajarkan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ini seluruh doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu nama lain dari Bukit Golgota, tempat Yesus disalib? Jawabannya adalah Bukit Tengkorak atau Bukit Kalvari. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapa hakim perempuan yang sering duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita akan jawab bersama-sama. Adik-adik, mari kita bersama-sama saksikan penampilan pujian virtual dari teman-teman kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan.
Adik-adik, seperti cerita kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti orang Samaria yang murah hati. Ia menolong orang lain tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Mengasihi sesama manusia adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Yakinlah, ketika kita akan mengasihi, maka Tuhan akan menolong, membuka jalan, dan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, ketika kita berniat atau ingin menolong orang lain atau orang yang tidak kita kenal, maka kita juga perlu meminta bantuan atau pertolongan dari orang yang lebih dewasa dari kita, atau dari orang tua kita, atau dari kakak yang orang lebih besar daripada kita. Adik-adik yang baik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada minggu ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Prista. Silakan Kak. Ya, adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang datangnya hanya daripada Tuhan melingkupi kami anak-anak-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah doa dan puji-pujian kami sampai ke tahta-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.